Dari jamur ini sebenarnya kita belajar juga, belajar gimana luar biasanya kuasa Allah. Jadi makhluk sekecil itu karena kuasa Allah bisa ngasilin segini banyak backlog yang buahnya juga lebih banyak lagi gitu. Kita memang buka untuk pusat pelatihan santri, di samping juga dia mendalami tentang pelajaran-pelajaran agama gitu ya. Kemudian kita berikan juga pendidikan praktek. Praktek di mana dia mengenal bagaimana budidaya mengembangkan jamur. Bagaimana budidaya mengembangkan sayur mayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih sudah sampai ke pusat pengembangan dan pelatihan jamur tiram. Nah ini unit usaha pertaniannya Darul Quran, punya guru kita yang dikembangkan oleh guru kita Ki Haji Yusuf Mansur. Nah anak kalian alhamdulillah pagi hari ini ada masuk masa di mana kalian masuk ke fase pengabdian. Nah kita punya jamur tiram, budidaya jamur tiram. Jadi kalian nanti di pusat pengembangan dan pelatihan jamur tiram ini diberikan pembekalan bagaimana membudidayakan jamur tiram. Darul Quran itu awalnya dibangun memang sebuah lembaga pendidikan yang kalau di kita yaitu boarding atau pesantren tahfidz Darul Quran. Yang tentu ini tersebar memang Ki Yusuf mengembangkan pesantren ini bukan cuma di Tangerang, tapi sudah menyebar di beberapa provinsi. Nah dengan jumlah santri yang sedemikian banyak, tentu ini juga dalam siklus mata rantai konsumsi dan seterusnya. Ini juga ada mata rantai pangan. Tentu harus ada penyedia unit usaha dari hulu untuk menyediakan pangannya santri. Lalu di Ciloto di sini itu pengembangan jamur tiram. Di samping juga memberikan pendidikan kepada santri-santri untuk melihat bagaimana budidaya jamur. Di samping itu juga ada masyarakat luar yang boleh kita izinkan untuk belajar di sini. Kan itu juga jadi bagian dari untuk pengembangan kepada masyarakat. Nah di samping pelatihan-pelatihan itu juga hasil jamur tiram yang ada di sini juga masuk untuk pesantren juga. Ya, nah jadi kita udah di dalam kumbung. Nah ini adalah yang disebut namanya backlog ya. Backlog itu adalah media tumbuhnya si jamur itu sendiri. Dedek tadi yang disebutkan oleh Pak Haji Sukman, dedek atau bekatul. Kemudian ada dedek jagung juga. Nah jagung yang udah halus itu dedeknya. Nah kemudian ada serbuk kayu. Nah dicampur kemudian sebelum itu difermentasi dulu sama kapur untuk serbuk kayu sama dedeknya.
Nah, jadi nanti biar kualitas bahan bakunya juga bagus. Nah, di sini ada 2 backlog. Nah, jadi yang putih-putih ini yang nanti akan jadi jamurnya seperti ini namanya micelia ya, teman-teman ya. Nah, ini penyebaran miselinya yang bagus, backlog yang tidak terkontaminasi. Nah, bandingin sama yang ini satunya, jadi bisa kelihatan jelas ini adalah backlog yang terkontaminasi. Jamur tiram itu kami ngembangkan sejak 2014 ya Mbak ya. Sejak 2014 kami kembangkan di sini dengan pemilihan bahwa jamur itu yang pertama memang kalau di pasaran juga sangat familiar. Dan di samping kandungan gizinya juga bagus untuk jamur, terlebih untuk konsumsi para santri. Yang kedua juga jamur bahan baku yang relatif mudah. Bahan bakunya kan hanya dedak gitu. Nah kemudian untuk pengembangan pembudidayaan jamur itu tidak terlalu sulit dan cuaca terutama sebetulnya cuaca yang cukup mendukung untuk budidaya jamur. Nah ya, dari jamur ini sebenarnya kita belajar gimana luar biasanya kuasa Allah. Nah jadi tadi sudah saya jelasin mengenai dari F0, F1, F2 sampai dengan F3 di backlog ini. F0 itu cuma diambil dari batang jamur yang ini yang memang pilihan. Jadi sekecil ini artinya 1 inci itu. Kemudian nyebar jadi micelia, itu jadi F1, diturunkan lagi jadi F2, dan diturunkan lagi jadi F3. Jadi makhluk sekecil itu karena kuasa Allah bisa ngasilin segini banyak backlog yang buahnya juga lebih banyak lagi gitu. Nah, jadi artinya selama di sini kita juga tidak hanya belajar masalah bisnis, tapi kita juga bisa ngelihat gimana maha kuasanya Allah. Luar biasanya Allah ngasih kita rahmat, ngasih kita rejeki segini banyak, itu udah luar biasa banget begitu loh. Jangan lupa bersyukur, mudah-mudahan semuanya dilancarin sama Allah. Ki Yusuf itu mengelola manajemen Darul Quran itu memang luar biasa menurut kami yang sudah lama di Darul Quran. Beliau itu memberikan otoritas penuh kepada tim-tim yang sudah diberikan kepercayaan untuk di lembaga pendidikannya. Kemudian di Daku Agro Tekno atau Daku Bisnis Nusantara divisi pertaniannya juga beliau juga percayakan kepada yang diamanahkan. Ya beliau nggak setahun sekali juga ke sini. Artinya secara peran beliau memberikan keleluasaan penuh kepada divisi-divisi yang dibangun di Darul Quran. Ya di Daku Agro Tekno atau di DBN Divisi Pertanian diamanahkan ke saya, Sukman Hermawan. Kemudian saya juga dibantu oleh ahli-ahli, ada yang dari pertanian, ada Mas Ainur. Inilah yang kita eksplor betul bagaimana mengembangkan pertanian itu secara maksimal. Jadi kita sedang ada di P3JT Ciloto. Nah ini adalah jadi salah satu divisi atau lokasi pertanian kita dari Daku Bisnis Nusantara. Nah kita sedang ada di ketinggian 1300 sampai 1400 mdpl
dengan luasan 8.000 meter persegi kurang lebih. Nah, jadi pembagiannya untuk Kumbung kita ada sekitar 3.000 meter persegi. Nah, 5.000 meter perseginya ini adalah kita kebun sayur organik. Kita manfaatkan petani-petani sekitar ya. Contohnya ada di belakang itu ada Mang Uas namanya. Nah, Mang Uas ini salah satu mitra kita yang menggarap lahan yang ada di Ciloto. Nah, sistemnya adalah sistem mitra bagi hasil 60-40%. Nah, jadi 60% untuk mitra kita, 40%-nya untuk kita. Karena kita lebih memperhatikan masalah kebermanfaatan dan kesejahteraan mitra kita. Nah, jadi dari segi hasil pertaniannya pun kita ambil lagi dengan harga yang di atas pasaran. Nah, jadi begitu. Mang, ini nanti disiapin buat distribusi ke pesantren ya, wortel kita ya. Yang dipilihnya yang buat ke pesantren, yang bagus-bagus aja Mang, disortir. Nah, kayak gini nih. Ini bisa nih ke pesantren. Iya. Iya, Mamang kan nggak pakai pestisida kan? Iya, harus organik, Mang. Jadi ini adalah salah satu pengaplikasian kita dalam penanganan limbahnya. Nah, jadi bisa dilihat kalau ini tekstur tanahnya ketika pengolahan lahan. Nah, ini adalah limbah backlog kita yang kita manfaatkan sebagai pupuk dasar atau pupuk kompos yang dicampur ketika olah tanahnya. Jadi hampir semua lahan yang kita olah di sini, pupuk dasarnya juga kita campur dengan limbah backlog itu sendiri. Nah, jadi banyak kemudian pengusaha jamur yang bukan bingung ketika menjual jamurnya, tapi bingung pada penanganan limbahnya. Nah, kita hadirkan solusi karena kita juga punya konsep kebun organik. Kita manfaatkan atau kita tangani limbahnya, juga kita fermentasi sebagai pupuk dasar dari lahan yang kita olah. Jadi semua putaran produksi kita itu sistemnya atau metodenya zero waste. Jadi sampai ke limbah kita tangani atau kita aplikasikan dan manfaatkan. Jadi konsen sejak awal, yang pertama memang untuk kesehatan santri. Karena ini akan dikonsumsi oleh santri. Sehingga fokus betul tuh ke situ. Coba dibuat pertanian yang memang sehat untuk anak-anak, untuk santri. Karena mereka nanti kan penghafal Quran. Jadi kita berupaya betul, ya tentu agak sedikit melawan arus dengan sekarang pertanian yang selalu ya memakai pestisida yang membahayakan luar biasa buat kesehatan. Nah, jadi kami dan Ki Yusuf konsen betul di Darul Quran pengembangan internal ini, divisi pertanian ini, pengembangan untuk melihat untuk kelestarian alam tentu. Pada akhirnya ke sana. Meskipun kami sejak awal melihat bahwa ini untuk kesehatan. Tapi efeknya nanti tentu ketika kita terus setiap musim dan kita tidak pernah menggunakan pestisida, tentu secara kelestarian alam itu akan terjaga. Saya mau panen labu siam buat kirim ke pesantren. Nah, seperti inilah labu siamnya. Kualitasnya bagus, tidak ada uletan. Nah, seperti inilah kualitas labu siamnya. Saya kerja di sini mengelola lahan ini sudah hampir 5 tahun. Organik semua. Ya, alhamdulillah yang kerjanya saya sehat, ya itu santrinya itu alhamdulillah berkembang, ganti lagi. Saya mesti tetap di sini mengolah lahan di sini.
baby nggak bakalan saya petik, tapi yang besar buat dikirim ke pesantren hari ini. Yang cukup sedang, nggak ketuaan, jadi bisa di sayurnya walaupun nggak dikupas bagus, sedang muda. Seperti inilah labu siamnya. Jadi saya mengolah lahan di sini, alhamdulillah, atau anak saya bisa sekolah, bisa pesantren juga. Ya alhamdulillah, barokahnya saya mengolah lahan ini berkembang semua. Atau juga saya juga alhamdulillah yang ngolah ini sehat, anak-anak saya, istri saya sehat, alhamdulillah berkembang. Fotonya, labu siamnya mantap. Jadi lingkungan kita yang ada, yang bekerja di sini seluruhnya warga Ciloto di lingkungan sekitar budidaya jamur ini. Jadi sebagaimana konsep awal ketika pembentukan divisi pertanian di Darul Quran, konsep awalnya memang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat petani di lingkungan yang dimana kita berada, termasuk di Kadu Dampit. Kita juga para petani yang di Kadu Dampit Sukabumi, Ciloto juga ini yang sekarang, kemudian ada di Cugenang juga. Seluruhnya kita kembangkan untuk masyarakat di lingkungan sekitar. Backlog itu bisa sampai 3 kali berbuah ya. Jadi buah pertama, buah kedua, sampai buah ketiga. Nah, jarak antara buah pertama ke buah kedua itu 1 minggu. Jadi buah kedua, ketiga juga 1 minggu. Coba panen ya. Kita coba belajar panen jamurnya ya. Diputarnya ke atas gini. Jadi jangan ditarik. Nah, kalau panen, ini di sini kan satu backlog ada beberapa buah nih. Yang ini gede, yang ini kecil misal. Nah, ini harus dipanen semua. Harus bersih. Harus bersih. Iya. Karena mereka kan bersaing ya, bersaing merebut nutrisi. Ini juga nggak akan gede. Nah, jadi yang kecil-kecil ini juga harus bersih, diginiin. Biar nanti ketika pembuahan berikutnya itu juga rata lagi besarnya. Nah, coba silahkan dipanen. Nyobain panennya. Nah, dipotek dari bawah ke atas. Set. Nah, lebih mudah dan harus bersih semuanya. Jadi meskipun yang kecil-kecil juga harus diambil. Kalau panen itu lebih baik dari bawah ke atas. Cuman kalau proses penyiraman itu juga baiknya dari atas ke bawah, karena aliran air yang dari atas juga pasti nanti netesnya ke backlog yang di bawahnya begitu. Jadi supaya efektif dan efisien proses penyiramannya, kita juga tidak terlalu banyak membuang-buang air begitu dalam proses pemeliharaan backlognya. Kebutuhan santri kami itu terkait jamur yang sudah kami budidayakan di sini untuk konsumsi kurang lebih di 400 kg satu bulan. Dan produksi jamur kami per bulan ini lumayan sudah tinggi, kurang lebih ada 300 kg per hari. Jadi memang sebagiannya kami jual, kemudian sebagiannya kami olah. Kami olah itu mungkin bisa dilihat nanti kami tunjukkan, kita buat olahan jamur. Tadi ada yang dikonsumsi jamur langsung oleh santri di menu makannya itu. Kemudian ada bakso jamur. Bakso jamur juga olahan dari jamur yang kami miliki. Kemudian ada nugget jamur.
Ini juga jadi bagian yang kami kembangkan. Dan yang ketiga yang kami jual juga untuk di DBN atau kantin santri lah. Itu ada namanya jamur crispy. Jadi semua berbahan jamur. Karena memang secara produksi kalau 300 kilo satu hari dan 1 bulan itu kurang lebih 9 ton. Untuk 3 tempat di budidaya jamur kita ini. Sehingga ini tadi sejak awal kan konsen betul dalam menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan terutama dalam asupan. Asupan makanan untuk santri. Ini menjadi penting buat kami untuk mengembangkan budidaya baik jamur maupun sayur mayur yang organik. Sehingga ini akan cukup aman untuk dikonsumsi oleh santri-santri kami. Gitu, karena ini memang untuk makanan untuk santri-santri. Meskipun sebagian ada juga yang kita jual keluar. Ini hasil dari lahan olahan kita di Ciloto, ini bakal kita antar ke pesantren. Jadi semua hasil olahan yang di sini sayur-sayur, beberapa komoditas itu bakal kita antar ke pesantren. Nah, pesantrennya kita akan kirim ke Cikarang dan ke Tapang. Harapan kami ada dua. Secara internal kami di Darul Quran tentu kami ingin menjaga kesehatan para santri kami, kesehatan seluruh SDM yang ada di Darul Quran dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Yang kedua, secara eksternal tentu kami ingin memberikan contoh kepada masyarakat atau paling tidak masyarakat bisa melihat bahwa bagaimana masyarakat nanti secara perlahan mengikuti untuk mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan, yang bisa melestarikan lingkungan dalam jangka panjang tentu. Nah, ini harapan kami, mudah-mudahan Darul Quran secara spesifik di divisi pertanian, mudah-mudahan ini menjadi pionir untuk masyarakat yang sedang mengembangkan pertanian.